Hai teman-teman, saya Lani, saya dari KPKS Santo Paulus Tangerang. Saya hari ini mau menceritakan tentang Sifra dan Puah. Kenapa ya nama Sifra dan Puah muncul pada kitab Keluaran bab 1 ayat 15. Saya memuat cerita ini karena untuk memenuhi tugas dari latihan narasi biblis yang diampu oleh Romo Yosef Susanto PR. Yuk kita lihat siapa sih Sifra dan Puah. Pada Keluaran bab 1 ayat 1 sampai 22 dikisahkan bangkitlah seorang raja dari Mesir yang tidak mengenal siapa Yusuf. Raja ini sangat khawatir ketika ia menyadari bangsa Israel yang berada di Mesir bertambah banyak dan semakin kuat. Ia khawatir bila terjadi peperangan, bangsa Israel akan bersekutu dengan musuh Mesir sehingga memerangi Mesir dan akhirnya Mesir kalah dan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Untuk itu, sang Fir'aun, sang raja membuat kebijaksanaan yang menurutnya bagus, yaitu ia memaksa bangsa-bangsa Ibrani ini untuk bekerja paksa membangun kota-kota perbekalan Mesir, yaitu kota Fitom dan Raamses. Akan tetapi skenario ini dapat dikatakan gagal. Bangsa Israel tetap bertambah banyak dan bertambah kuat. Untuk itu ia mulai berpikir akan cara-cara yang lain. Pada suatu hari ia memanggil para bidan Ibrani. Para bidan ini bernama Sifra dan Puah. Katanya, bila para bidan membantu para perempuan Ibrani melahirkan, mereka harus melihat apa jenis kelamin anak yang dilahirkan. Bila laki-laki, mereka harus membunuhnya. Tapi bila perempuan dibiarkan hidup. Suatu kebijaksanaan skenario yang sangat kejam dan amoral. Bagaimana Sifra dan Puah menanggapinya? Oh iya, Sifra sendiri artinya cantik. Sedangkan Puah dapat diartikan nafas pendek dan terengah-engah. Tapi bila dihubungkan dengan bahasa Ugarit, Puah artinya perempuan muda. Sekarang kita tahu ya siapa Sifra dan Puah. Mereka adalah para bidan dari bangsa Ibrani. Bagaimana reaksi Sifra dan Puah terhadap kebijaksanaan Fir'aun? Mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetapi karena mereka takut dan taat akan perintah Allah, mereka tidak melakukan apa yang diminta oleh Fir'aun. Kemudian Fir'aun memanggil Sifra dan Puah. Katanya, "Mengapa engkau tidak melakukan?" Reaksi Sifra dan Puah, mereka dengan cerdik dan berani mengatakan bahwa perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka kuat-kuat. Mereka sudah melahirkan sebelum para bidan hadir untuk bantu melahirkan. Secara tidak langsung, Sifra dan Puah menyamakan perempuan Ibrani seperti binatang. Itu membuat sang Fir'aun tidak dapat berkata apa-apa. Dia tidak melihat kesalahan pada Sifra dan Puah. Akhirnya, sang Fir'aun membuat kebijaksanaan lain lagi, yaitu dia meminta seluruh bangsa untuk melempar semua bayi laki-laki ke dalam sungai Nil. Nah, keberanian Sifra dan Puah ini karena dia taat akan Allah diganjar oleh Allah. Bahwa semua pekerjaan yang mereka lakukan diberkati oleh Allah. Sehingga bangsa Ibrani semakin bertambah banyak dan kuat. Karena keberanian para perempuan ini, kemudian akan muncul pahlawan besar dari bangsa Ibrani, yaitu Musa. Menarik bukan? Perempuan yang biasanya dianggap sebagai warga negara kelas 2, yang dituntut untuk menurut, yang dianggap tidak tahu apa-apa dan lemah. Pada kisah ini terlihat bagaimana Sifra dan Puah dengan demikian berani, dengan demikian cerdik dan licin dapat mengelabui kebijaksanaan Fir'aun yang kejam dan tak bermoral. Dan Fir'aun pun tak bisa apa-apa karena Fir'aun tidak melihat perlawanan langsung dari Sifra dan Puah. Dia tetap melihat Sifra dan Puah sebagai perempuan-perempuan menurut. Semoga kisah hari ini membuat kita mendapatkan pencerahan dan membuat kita menyadari betapa besar Allah selalu memberkati pekerjaan kita.
Tuhan memberkati.